A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atorik Marshal Sawardi dengan NIM 213235, berasal dari Stit Ahlussunnah Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan mengenai manajemen pendidikan di pesantren. Perlu kita ketahui apa itu pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya berisikan kiai sebagai pemimpinnya dan juga santri sebagai muridnya. Bertempat tinggal di asrama, santri bertempat tinggal dan di asrama, dan masjid sebagai tempat untuk beribadah sebagai sentral daripada pendidikan yang ada di dalamnya. Mempelajari ajaran agama Islam, mempelajari segala ilmu pengetahuan. Tidak hanya ajaran agama Islam, akan tapi di pesantren juga diajarkan beberapa macam pelajaran. Di antaranya adalah pelajaran umum, biologi, fisika, sosiologi, dan lain sebagainya, matematika, berhitung, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Grammar pun dipelajari, dan juga bahasa Arab yang menjadi dasar utama untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang berbahasa Arab. Maka yang perlu kita garis bawahi, pondok pesantren yang ada di dalamnya adalah meliputi pengelolaan berbagai aspek, termasuk kurikulum, pengajaran, pengembangan tenaga pendidik, infrastruktur fisik, serta pengelolaan administrasi dan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pesantren dapat memberikan pendidikan agama dan akademik yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai, serta mempersiapkan santri menjadi individu yang baik. Maka yang perlu kita ketahui, pondok pesantren adalah sebagai lembaga yang akan mencetak mundirul qaum, atau disebut juga dengan para calon-calon pemimpin umat, agar mereka bisa berkiprah di masyarakat. Maka di dalam pesantren mereka diajarkan arti kemasyarakatan, berbaur, mengajarkan ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang telah mereka pelajari. Karena mereka 24 jam bertempat tinggal di dalam pesantren, belajar 24 jam di dalam pesantren, maka akan timbul pengajaran-pengajaran, pendidikan-pendidikan yang akan mereka dapat 24 jam selama di dalam pesantren. Tentang bagaimana cara keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, mendapatkan jiwa keikhlasan, salah satunya tadi itu jiwa kesederhanaan, berdikari, mandiri, ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah Islamiyah, membangun kemasyarakatan, agar mereka bisa saling tahu, menahu, paham dan memahami antara kawan satu dengan kawan yang lainnya, karena mereka hidup berkelompok bersama-sama, berjuang bersama-sama demi tujuan yang utama. Maka dari itu, dengan adanya pesantren ini yang menjadikan lembaga yang sangat luar biasa, salah satu lembaga yang ada di Indonesia yang merupakan lembaga pesantren yang memiliki kurikulum tersendiri, entah itu bagaimana cara pengajaran, pengembangan tenaga pendidiknya, infrastruktur fisik, serta pengelolaan administrasi dan keuangannya. Maka yang perlu kita ketahui, di dalam pesantren juga diajarkan ajaran agama Islam, itu sudah pasti. Yang mana mereka tidak hanya dicetak menjadi pemimpin yang hanya paham tentang bagaimana memimpin, akan tetapi juga paham bagaimana cara mereka memimpin dengan sesuai ajaran agama Islam. Jadilah pemimpin yang intelek, bukan intelek yang tidak paham dengan lain-lainnya. Maka dengan adanya pesantren ini mengajarkan agar mereka mampu menjadi pemimpin yang paham agama. Tidak hanya paham agama, tetapi juga mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Itu yang perlu digarisbawahi, agar mereka mampu bermanfaat dengan manusia yang lainnya. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas, agar bisa bermanfaat dengan manusia yang lainnya. Diajarkan agar mereka tidak hanya hidup secara individual, harus bermasyarakat, bisa bermanfaat dengan masyarakat nantinya. Semua yang mereka pelajari di dalam pesantren agar bisa diamalkan ketika di luar nanti. Ketika mereka di luar nanti mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang baik yang mereka dapatkan, tentang bagaimana bermasyarakat, tentang bagaimana ukhuwah Islamiyah,
tentang keikhlasan, kesederhanaan, dan yang paling penting adalah di dalam pesantren mereka diajarkan yang namanya mandiri. Karena mereka tinggal di pondok sendiri tanpa orang tua, mereka harus mandiri. Segala hal yang mereka lakukan, mereka akan lakukan dengan mandiri. Entah itu bagaimana untuk kepribadian mereka, kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Mereka berjuang demi mencapai cita-cita yang mulia. Oleh karena itu yang perlu kita ketahui, dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya manajemen pendidikan di pesantren menjadi tolak ukur sebagai sebuah suatu pendidikan yang baik dan benar. Karena di sana santri tinggal 24 jam bersama sahabat-sahabatnya, bersama kawan-kawannya, yang pada akhirnya mereka akan saling satu menyatu, akan menimbulkan yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang Islami, menimbulkan rasa pemahaman antara satu lain dengan yang lainnya, dan juga menimbulkan rasa ketanggapan di dalam dirinya, agar mereka bisa tahu mana yang baik dan benar. Ketika mereka mengetahui hal tersebut, maka mereka bisa terjun ke masyarakat dengan baik dan benar juga. Itu yang perlu kita ketahui. Yang mana di dalamnya itu berisikan pengelolaan berbagai aspek, termasuk itu kurikulum. Kurikulum yang berbeda, mereka di dalamnya ada ilmu agama yang paling terpenting. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, tidak hanya ilmu agama yang dipelajari di pesantren, akan tetapi juga ilmu yang lainnya, contohnya seperti ilmu pelajaran umum, berhitung, matematika, sosiologi, biologi, dan juga fisika. Itu semuanya dipelajari di pondok pesantren. 100% pelajaran umum, 100% pelajaran agama. Maka harus 100% semuanya, entah itu kegiatan mereka, entah itu bagaimana kepribadian mereka, semuanya harus 100%. Begitu juga dengan infrastruktur. Di dalamnya ada asrama, masjid, dan juga tempat mereka berolahraga, lapangan futsal, bola. Semuanya itu adalah menjadi sebuah pendidikan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, semuanya adalah pendidikan. Maka ekstrakurikuler juga penting. Karena kebanyakan pendidikan itu terjadi ketika di luar kelas. Entah itu ketika mereka di asrama, entah itu ketika mereka di lapangan dan lain sebagainya. Semuanya itu akan timbul pendidikan-pendidikan yang baru yang akan mereka dapatkan di sana. Bagaimana pengelolaan bagi diri mereka, mengelola administrasi keuangan mereka. Mereka harus makan bersama-sama di sana, dan juga harus memahami sikap kawannya antara satu dengan yang lainnya, dengan dasar untuk mencapai nilai-nilai Islam, mencapai nilai-nilai pondok yang sesuai dengan panca jiwa yang telah diajari. Entah itu bagaimana keikhlasannya, kesederhanaannya, ukhuwah Islamiyahnya, berdikari, dan lain sebagainya. Mereka memiliki jiwa kebebasan. Kebebasan bukan berarti liberal, ya, bukan berarti liberal. Yang kebebasan adalah bagaimana mereka bebas untuk mengekspresikan dirinya. Ketika mereka ingin mengekspresikan dirinya, ketika mereka menjadi seorang panitia, mereka mampu mengekspresikan dirinya untuk berkreasi, tapi tetap dinamis dan sesuai dengan ajaran alam dalam pondok pesantren. Mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat adanya untuk kita semuanya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.